warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Agri. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini di rumah? Sehat kan? Harus tetap sehat dan selalu menjaga kesehatannya. Dan juga anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Anak-anak sudah makan belum pagi ini? Sudah mandi belum? Sebaiknya sebelum mulai belajar, anak-anak bangun lebih pagi untuk mandi dan sarapan, baru kita bisa mulai mengikuti pelajaran dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Agri pada pembelajaran matematika di materi penjumlahan pecahan. Ada dua materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Anak-anak juga dapat melihat pada buku paket kita, yaitu halaman 5. Mari kita mulai di materi yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ada contoh soal. Yang pertama, 2/5 ditambah 4/5 sama dengan 2 ditambah 4/5. 2 ditambah 4 sama dengan 6, dan penyebut ini karena sama, maka kita jadikan satu saja, yaitu tetap 5. 6/5 ini dapat kita sederhanakan lagi. Maka dapat kita sederhanakan dengan cara pembilang dibagi dengan penyebut. Seperti ini jalan penyelesaiannya. 1/5 ini kita peroleh dari membagi pembilang 6 dibagi dengan penyebut 5. Dengan cara seperti ini. 6 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Lalu 6 kita kurangkan dengan 5 sama dengan 1. Maka hasil ini menjadi kita pindahkan ke sini. 1 sisa ini menjadi pembilang dan penyebutnya tetap sama, yaitu 5. Jadi 2/5 ditambah 4/5 sama dengan 6/5, dan disederhanakan kembali menjadi 1/5. Ada contoh soal yang kedua. 1/6 ditambah 2/6 sama dengan 1 ditambah 2/6. Ini masih sama seperti langkah yang tadi. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita di sini kita buat satu saja seperti ini. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya tetap sama, yaitu 6. Lalu 3/6 ini akan kita sederhanakan kembali. Dengan cara bagaimana? Bisakah kita bagi pembilang dibagi penyebut? Jawabannya tidak bisa, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Lalu bagaimana cara menyederhanakannya? Yaitu dengan cara kita bagi bilangan yang sama. Kita ketahui bahwa 6 adalah kelipatan dari 3. Maka kedua bilangan ini sama-sama habis dibagi dengan 3. Nah, perhatikan langkah yang di bawah ini. 3/6 akan kita bagikan 3 dan 3. Jika penyebut sudah kita bagikan dengan 3, maka pembilang juga akan kita bagikan dengan 3. Intinya harus dibagi dengan bilangan yang sama. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka hasil akhir dari 1/6 ditambah 2/6 sama dengan 1/2. Bentuk sederhana dari 3/6. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke materi kita yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Ada contoh soal, anak-anak bisa balik di halaman 6, yaitu 3/5 ditambah 4/6. Nah, ini kedua pecahan dengan berpenyebut berbeda. Satu memiliki penyebut 5 dan yang satu lagi memiliki penyebut 6. Pecahan di atas tidak dapat dijumlahkan karena penyebutnya berbeda. Maka dapat kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK dari 5 dan 6.
KPK dari 5 dan 6 ini adalah 30 atau dapat kita kalikan ya, 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa KPK dari 5 dan 6 adalah 30, langsung saja kita dapat menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda ini. Next slide. Nah, 3/5 ditambah 4/6 ini adalah soal ya. 5 akan kita kalikan berapa sehingga dapat menghasilkan 30. Nah, KPK-nya tadi kan 30. Begitu juga dengan 6 akan kita kalikan dengan angka berapa agar mendapatkan penyebutnya adalah 30. Ya, benar sekali, 5 harus kita kalikan dengan 6 agar mendapatkan 30 dan 6 harus kita kalikan dengan 5 agar mendapatkan 30. Jika penyebut ini sudah kita kalikan dengan 6, maka pembilang juga harus kita kalikan dengan 6. Harus sama ya. Dan yang sebelah sini, 6 sudah kita kalikan dengan 5, maka pembilangnya 4 juga harus kita kalikan dengan 5. 3 kali 6 sama dengan 18, 5 kali 6 sama dengan 30. Selesai untuk pecahan yang pertama. Lalu pecahan yang sebelahnya, yang kedua, 4 kali 5 sama dengan 20, 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, sekarang kedua penyebut sudah sama, yaitu 30. Lalu kedua bilangan ini, kedua pecahan ini sudah dapat kita selesaikan. 18 ditambah 20 sama dengan 38. 30 tidak harus kita jumlahkan, jadi penyebutnya tetap sama, yaitu 30. Nah, sekarang kita harus menyederhanakan pecahan 38 dengan 30 ini. Bagaimana cara kita menyederhanakannya? Yaitu dengan cara dibagi pembilang dengan penyebutnya. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita langsung saja bagikan 38 dibagi 30 sama dengan 1. 1 dikali 30 sama dengan 30. Kita letakkan di bawah 38. Lalu langsung saja dapat kita kurangkan. 8 dikurang 0 sama dengan 8. 3 dikurang 3 adalah 0 asal habis. Maka bentuk sederhana dari 38/30 adalah 1. Hasil ini kita taruh di sini. 8 sisa ini kita jadikan pembilang dan penyebutnya tetap 30. Apakah sudah selesai sampai sini atau masih dapat kita sederhanakan? Bagaimana? Dan jawabannya ini masih dapat kita sederhanakan, anak-anak. Mengapa? Karena 8 dan 30 ini adalah bilangan genap. Jika kedua bilangan ini adalah bilangan genap, artinya dapat kita sederhanakan lagi dengan cara kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu tentunya bilangan genap juga. Bilangan genap yang terkecil yaitu adalah bilangan 2. Ini bilangan genap. Yang harus kita sederhanakan atau yang harus kita bagikan dengan 2 hanyalah pecahannya saja, bukan sisanya ini ya. Bukan bilangan yang di depannya, itu bilangan 1 ini. Hanya pecahannya saja. 8/30 kita bagi 2/2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 30 kita bagi dengan 2. Hasilnya 15. Jadi 3/5 ditambah 4/6 sama dengan 38/30. Sama dengan, kita sederhanakan tadi, hasilnya dapat 18/30 dan kita sederhanakan menjadi 1/4/5. 1/4/5 ini adalah hasil akhirnya dan tidak dapat kita sederhanakan lagi. Karena pembilang sudah lebih kecil daripada penyebut dan angka 4 dan 5 ini
adalah kedua bilangan yang berbeda. 1 bilangan genap, 4 bilangan genap, dan 5 adalah bilangan ganjil. Artinya tidak dapat kita sederhanakan lagi dengan bilangan yang sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan berpenyebut sama langsung dapat kita selesaikan tanpa harus mencari KPK untuk menyamakan penyebutnya. Tetapi penjumlahan dengan pecahan penyebut yang berbeda dapat kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu. Dan penyederhanaan bilangan pecahan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pembilang dibagi dengan penyebut jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Yang kedua, dengan cara membagi dengan bilangan yang sama jika kedua bilangan itu dapat dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang materi hari ini, anak-anak mengerjakan tugas yang ada di halaman 8. Yang harus anak-anak kerjakan yaitu nomor 1, nomor 3, nomor 7, nomor 8, dan nomor 10. Untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2, tidak perlu anak-anak samakan penyebutnya terlebih dahulu. Ikuti contoh soal yang pertama. Jika hasil akhirnya nanti bisa disederhanakan, maka harus anak-anak sederhanakan ya. Untuk soal nomor 3, 4, dan 5, penjumlahan pecahan berbeda, berpenyebut berbeda. Artinya, anak-anak harus menyamakan penyebutnya dulu, baru dapat diselesaikan. Oke, sekarang selamat mengerjakan. Miss tunggu pengumpulan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.